Teman, ini dia rumahku yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ada yang masih ingat gak lokasinya ada di mana? Hehehe. Sekarang, sambil dibantu oleh kakak, kami sedang membuat ganyol stik keju. Pak, ini ganyolnya godok lah nya. Ya, bolang sarang angga nggak bantu katanya. Bolang matikan cabe, angga Ganyol merupakan sejenis umbi-umbian yang kalau diolah rasanya tidak kalah lezat dibanding singkong. Sambil menunggu ganyolnya direbus, aku menyiapkan sausnya terlebih dahulu ya teman. Kakak memotong bawang dan cabai merah. Angga mengiris bawang putih. Sementara aku kebagian tomat. Setelah semuanya selesai diiris, kakak lanjut mengulek. Untuk menambah rasa, jangan sampai lupa tuang gula dan garam. Kita ganyolnya teh sasak. Sok, ganyolnya pesekan heula. Ya teh siap. Teras parut. Aku dan Dava mengupas satu persatu kulit ganyong yang telah matang. Lalu kakak menggoreng sambal yang telah diulek hingga halus. Tambahkan air tepung supaya tekstur sambal menjadi kental. Adonan teh. Iya lah betul buat tariguna. Untuk membuat adonan, tambahkan 2 butir telur, terus irisan daun bawang. Aduk hingga merata. Pak, atas aja tadi parutanana. Atas teh ieu teh. Sama dia orang lebetkeun. Ieu teh. Campurkan ganyol yang telah diparut. Aduk kembali adonan sampai kalis. Selanjutnya, adonan digiling hingga tipis. Kemudian, diiris berbentuk memanjang seperti ini. Supaya semakin renyah, gorengnya dalam minyak yang sudah panas ya teman. Kalau sudah berubah warna, segera tiriskan biar nggak sampai gosong. Hehehe. Asik, udah jadi nih teman. Tahlang, sistik ganyolnya tos jantannya. Ayeuna banjir heulanya ku bolangnya. Buat saosna. Teh. Sebelum disantap, tuang dulu sausnya. Biar makin nikmat, taburkan keju di atasnya. Enak ini menyedapnya. Yummy. Jadi nggak sabar nih untuk menikmatinya. Hehehe. Yuk kawan, mari makan hasil memasak kali ini. Enak. Rasa gurih dari stik ganyol pas sekali dipadukan dengan saus pedas keju ini. Teman, perkenalkan, kami merupakan anak desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Rumah kakekku ini sempat viral karena pemandangannya yang sangat indah. Dari halaman rumah, aku bisa langsung melihat kecantikan Curug Citambur, loh. Iya teh. Asin. Cir, ya imah halus-halus teh. Masalahnya, cil mana ayahnya harus sampurkeun ah. Neng, abah ya tenang ya imah saneng. Cil imah abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang bah? Alhamdulillah. Bah, iya rumah sahabah. Rumah Abah Jajak. Wah, imah jelek bah, ieu mah bah jauh jeung lembur jeung bah ieu. Ya dijual mah bah. Moal dijual. Ya. Naon geus jual we bah, ya imah bilik ieu imah panggung. Yo, acis bah acis. Abah Gembol. mah rumah Abah gak dijual teh. Tolong ngajaga desa Abah pribadi di sini. Ah, abah harus jauh-jauh di kota harus dibawa ya ka dieu. Ah, hari kitu mah geus tuh ah. Ya. Teh, itu saat teh.
Duh kalang teh lagi karek ninggal sahanya. Ayo tulang, orang samperkan lang. Ayo. Entos entong. Sok ayeuna mah bantosan teteh ngalah tomatnya di kebon. Teh mah dimasan lah ieu. Ayo. Sok juk. Rupanya di ladang milik paman sudah memasuki musim panen tomat nih teman. Tapi sebenarnya aku masih penasaran siapa ya yang datang ke rumah kakekku tadi. Ya sudah, sekarang aku mau bantu petik tomat dulu ya. Bi, abdi tadi piwarang si teteh. Nyala tomat. Nya mohon mangga sok urang sasarengan sareng Bibi. Mohon Bi. Mohon yuk. Yuk, berdak. Yuk. Teman, tomat merupakan satu dari sedikit tanaman yang termasuk buah dan sayur sekaligus. Secara ilmiah, tomat termasuk buah-buahan karena memiliki biji. Uniknya, tomat juga bisa disebut sayuran lantaran sering diolah di dalam hidangan. Dap, nu hejona tong dipetiknya. Warna tomat akan berubah dari hijau menjadi merah setelah 3 bulan. Saat itulah tomat siap untuk dipanen. Tomat tergolong tanaman yang mudah dibudidaya teman. Dalam satu pohon bisa menghasilkan 4 kg tomat loh. Mang, iya mang tomatna ya. Ya sok tamurukan ide ya orang sortir ya anu baru. Ayo. Iya mang. Yok sa bantuan barudak anu barudak udah pisahkeun hejona ka itu pisahkeun sok asupan karung borong. Seperti semangka, tomat juga memiliki kandungan air yang sangat tinggi, yakni mencapai 90%. Tingginya kadar air ini pula yang menyebabkan tomat gampang rusak, mengingat kulitnya yang terhitung tipis. Tah kang bolang yo. Hah? Bantuan nyortir nuhun pisannya tadi. Nuhun ya mang. Iya sabangsuna. Tuh. Ya, mang. Lan. Abdi pamit jalannya mang. Nuhun mangga sok. Geura eta di salamet di jalannya. Nuhun mang. Ingin pemacarananya ya yang supaya masih abah benang kabeli ya. Aduh, mah mikirnya ya carana ya. Pada ringung ya. Loh, itu kan tamu yang tadi mampir ke rumah kakekku. Sepertinya ada sesuatu. Teman, pemandangan di sini memang begitu indah. Bagi kami, hamparan sawah merupakan arena bermain yang sangat menyenangkan. Berlatar air terjun alias Curug Citambur, desa kami seperti kayangan yang diturunkan ke bumi. Dengan panorama secantik ini, tak heran ya kalau banyak yang berminat ingin memiliki rumah Abah Jajang. Tapi aku tidak akan biarkan hal itu terjadi. Aku tidak rela jika harus berpisah dengan kampung halamanku ini. Itu si Gani si Amang tuh. Kenaun ya. Udah sampai dulu yuk. Ayo. Mang kenal.
Keur ngurek, pulang. Abi ngeluarnya, Mang. Mangga ka dieu. Teman, ngurek belut atau memancing belut biasanya dilakukan di pematang sawah yang masih basah terendam air. Di lubang-lubang kecil sepanjang pematang itulah binatang melata ini hidup. Untuk mencarinya, kita menggunakan urek, yakni benang nilon sepanjang 30 cm yang ujungnya dipasang kail. Masukkan gak, cinjero. Lang. Lang. Kebunan, Lang. Tapi kali itu Lang. Ngesok, mangga. Lang. Setiap menemukan lubang yang dirasa ada belutnya, urek dimasukkan perlahan ke dalam lubang sambil diputar-putar alias diurek-urek. Namun, tidak semua lubang yang dimasuki urek ada hewan berlendir ini. Terkadang, lubang tersebut kosong. Hehehe. Weh, menang, euy. Iya, menang ya, Kak. Tuna kana koran, Lang. Oh, menang tuh. Belut sawah menyukai air yang tenang dengan tanah berlumpur sebagai tempat tinggalnya. Ukuran belut sawah di sini memang tidak terlalu besar, tapi jumlah mereka lumayan banyak. Belut yang kami tangkap sepertinya sudah cukup, teman. Kang sebenarnya lo bacan belutna. Lu saus mah. Tuh, jali. Seur. Si Hoyong canake belutna, Mang bade milari adenya belutna. Nuhun ya, Mang. Sami-sami. Hayu barudak. Kumaha mun arurang ku kumaha lah dicurug. Asik, rezeki memang gak kemana. Terima kasih ya, Paman. Nah, ini dia Curug Citambur yang terkenal. Hukum banget yang mana yuk? Ayo, urang mana lah bajuna. Ayo. Airnya segar sekali. Sangat cocok untuk mandi sehabis kotor-kotoran di sawah. Hehehe. Curug Citambur menjulang setinggi 130 meter. Saking tingginya, suara jatuhan air terdengar begitu bergemuruh. Aku pun harus berhati-hati. Soalnya arusnya cukup deras. Bebatuannya juga besar-besar. Biar aman, aku berendam saja seperti ini. Hehehe. Suasana di sini memang masih begitu hijau. Air terjun yang berasal dari Sungai Citambur ini juga selalu diliputi kabut tipis. Bang, tapi cara merintih lapar. Yang beda tuh, ayo orang belutnya orang kasar. Kelamaan main di air membuat perut kami lapar, teman. Waktunya memasak belut yang tadi ditangkap. Belutnya akan kami masak menjadi sate belut sambal pedas. Cara membuatnya sangat mudah. Lang. Pak, suruhnya tong masukin parutnya. Hap. Bawa jeruk mana? Hilang. Jeruk mana? Untuk menghilangkan lendir dan bau amis pada belut, peras jeruk nipis terlebih dulu ya. Belut lalu ditusuk seperti sate. Untuk sambalnya, aku serahkan kepada Dava. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat. Biar menambah rasa, tambahkan gula merah, teman. Kemudian tumbuk semua bumbunya. Setelah halus, tuang sambal ke atas belut. Aduk hingga merata. Lang, tadi Lang. Sana nak keluar dong. Membakar belutnya tidak usah lama-lama. Belut sebenarnya enak diolah menjadi apa saja. Untuk memasak belut pun tidak perlu banyak bumbu. Karena daging belut sendiri memiliki rasa gurih yang khas. Bang.
Supaya kenyang, makan sate belutnya pakai kentang rebus yang sudah aku siapkan di dalam tas. Gurihnya daging belut dengan baluran bumbu sambal plus kentang rebus, rasanya benar-benar nikmat, teman. Kalau seperti ini sih, sudah pasti tidak akan ada yang tersisa. Ayo kawan, kita habiskan dulu makanannya. Mbah, ya, Aya naon sih? bagaimana? Imah teh rek dijual. Mau dijual abang mah. Bah, mending oke. Imah dijual, pakai meuli imah nu alus di kota. Nah, karena aya sisa duit. Nah, Bal dijual ku apa. Sebab pemandangan di kota mah pemandangan marada seperti pemandangan Curug Citambur. si Abah mah yang dijual we atuh. Ngan coba. Si Gana arwang geus taralat ya. Hansipna geus daratan ya. Si Gana imah bajajang geus dijual cenah. Kumaha tuh? Ayo tulang urang samperkeun lang. Ayo. Waduh, sepertinya kami terlambat, teman. Lang, ayo bantasan tetehnya lah ceng di kebon. Muntah tapi sekarang pada ngobrol lah sareng Abah. Antos eta mangke deui we. Ayo enggal. Ya, si kakak. Aku kan khawatir kalau rumahnya Abah beneran terjual. Kalau sudah dimintai tolong, aku mana bisa menolak. Apalagi oleh kakak sendiri. Yuk kawan, tetap semangat. Kade jatuh deui ku jukut. Nya kade tuh. Lang, kitu si Mang lah. Oh, eta. Amang, Naon lang? abi teh pada nyuhunkeun cabe. Oh, gitu nya. Oh, keur dimasak, Mang. Nah, ngasok nyana we nya. Ayo barudak. Sok nyana sok. Nyana we sacek apanya? Nuhun ya, Mang. Teman, cabai yang aku petik ini jenisnya cabai domba. Cabai domba termasuk ke dalam golongan cabai rawit. Disebut cabai rawit domba karena bentuknya agak mengembang dan warnanya kehijauan. Meski ada juga yang merah maupun oranye. Wah, cabena bareureum jeung harejo. Tapi ladanya, nya lada heuh. Yo, kade asupkeun kana boboko. Yo. Cabai rawit domba biasanya dipanen setelah berumur 3 bulan. Cabai-cabai ini rencananya akan aku gunakan untuk masak-masak saat syukuran nanti. Lang, barudak. Atos ngalana ya atos cekap. Bolang sareng barudak di payunnya. Teteh mah bade ngabantosan lah si Amang. Sok kade di jalanannya. Ya. Mang. Pamitnya, Mang. Ya, sok lang. Sok hati-hatinya. Mari kawan, kita lanjutkan petualangan kita hari ini. Teman, kebetulan sekali saat ini sedang musim panen di desaku. Gak hanya sayuran saja, buah-buahan pun dapat dijumpai keberadaannya. Panas, Lang. Panas. Harudang di. Urang teh yang seger-seger teh nya. Barudak. Itu geningan aja jambu air. Jaba beureum gede. Oh, dap, itu gede-gede tinggal itu. Bareureum deui. Oh, yuk urang ngalah yuk. Ayo. Teman, siang-siang gini memang paling enak makan jambu air. Meski pohon jambu air bisa tumbuh hingga setinggi 10 meter, tapi itu bukan masalah. Urusan panjat memanjat, serahkan saja kepadaku. Hehehe. Batangnya yang besar dan kokoh memudahkanku untuk naik sampai ke atas. Tapi aku harus hati-hati karena pohon jambu air biasanya banyak semut. Ya, Dava dan Rifki, tangkapnya yang bener dong. Kok meleset semua? Jambu airnya kan jadi nggak bisa dimakan. Oh, itu lang tuh lihat orang lang tuh marah. Oh iya, sok. Oh, katanya. Sok. Oh, buru. Sok lang ke dia.
Jambu air hanya berbuah pada bulan tertentu. Biasanya di pertengahan dan di akhir tahun. Tapi sekali berbuah, jumlahnya bisa mencapai ratusan, teman. Lang, iki cukup lang sok kade. Urang dahar dihanap. Sesuai namanya, jambu air memiliki kadar air yang sangat tinggi. Kalau sudah merah seperti ini, berarti sudah matang dan siap dimakan. Rasanya manis dan tentu saja menyegarkan. Enak ya mah. Pas pisan. Asam nate seger. Enak enak. Lang, hayu orang masak. Teteh tos beres ngabantosan si Amangna. Oh iya, aku dan teman-teman kan mau bantu kakak dan bibi memasak untuk syukuran. Teman, untuk menu syukurannya, aku dan yang lain akan memasak ayam balado dan urap. Lang, pangmarudkeun nya kalapana. Urap merupakan makanan asli Indonesia yang terdiri dari rebusan sayur dan dicampur bumbu parutan kelapa. Aku kebagian tugas untuk memarut kelapa. Memotong sayurnya menjadi tugas Dava, Angga, dan kakak. Sayuran yang dipakai terdiri dari kangkung, buncis, dan kacang panjang. Sementara Bibi membuat bumbu balado untuk masakan ayam. Bumbunya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting, lalu diulek hingga halus. Tambahkan garam untuk pelengkap rasa. Ieu Bi tomatna. Nya nunggu nih. Nya sok Bi. Jangan lupa tambahkan tomat ke dalam bumbu ulek agar lebih segar rasa masakannya nanti. Bi, minyaknya terus panas. Oh nya, mangga. Ya, Bi. Setelah semua bumbu halus, kemudian ditumis. Masukkan serai dan daun salam untuk menambah aroma masakan. Selanjutnya, tuang air perlahan-lahan ya, agar tidak sampai tumpah. Lang, ieu hayam sareng gula tong kasih bibikeun nya. Teh. Sok enggal. Da Pak, itu cenah pangahurungkeun nya pareum. Ya teh. Tabur gula merah sebagai pelengkap rasa ya. Jika bumbu sudah mengental, masukkan ayam kampung yang telah dipotong-potong. Teh, sayurnya terus menggolak. Sambil menunggu ayam baladonya matang dan bumbunya meresap, kita rebus sayuran untuk urap yuk. Masukkan buncis, toge, dan kol. Pak, ieu kangkungna lebetkeun oge. Oh nya teh. Ga, buka ga. Oh, dah. Oh, dah, baguskeun. Jika bumbunya sudah mengental, itu artinya ayam baladonya sudah matang, teman. Aromanya sedap sekali, kawan. Selanjutnya, tinggal siapkan bumbu urapnya. Campurkan kelapa yang sudah diparut ke dalam bumbu, lalu tumis. Tambahkan sedikit gula merah untuk mengimbangi rasa pedas dari bumbunya. Sambil menunggu kelapa urapnya siap, aku bersama kakak memotong tomat dan timun untuk hiasan nasi tumpengnya. Sayur urap yang telah matang kemudian dituang ke dalam bumbu kelapa. Nah, semua masakan untuk kendurinya sudah siap, teman. Sok pada hilang si sae. Sok. Lang, atas beres. Atos, Mang. Ayo we orang canak tempena langsung ke sawahnya. Panen pare abah. Hayu enggak. Nah, kantongnya tong hilap. Sok hayu lang, candak lang.
tradisi untuk menggelar selamatan ketika akan memulai panen padi. Ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus harapan supaya hasil panen padi tahun ini bisa melimpah. Bersama warga desa, kami berjalan beriringan menuju lokasi panen sambil membawa sajian nasi tumpeng yang sudah dipersiapkan. Alhamdulillah, tanah sawah Abah mulai dipanen. Mudah-mudahan nyuhunkeun aya dina kabarokahan. Ya. Sebagai yang dituakan di desa kami, kakekku bertugas memimpin doa. Kakek biasa disapa dengan nama Abah Jajang oleh warga di kampungku. Semoga saja dengan doa dari warga semua, sawah di desa kami bisa menghasilkan beras yang bagus kualitasnya. Amin. Bah, sok urang marakan sadayana siap. Ini dia saat yang selalu aku nantikan. Waktunya makan-makan. Nasi tumpeng, ayam balado, hingga urap, semuanya begitu menggugah selera. Aku jadi bingung mau makan yang mana. Harumnya aroma nasi tumpeng paling pas dipadukan dengan rasa pedas ayam balado dan kesegaran sayur urap. Enak tumpang tehnya. Aya nu masak. Abdi ngelayan bolang. Alhamdulillah palinter, nya bolang pinter, mudah-mudahan sing lagun pinter langnya. Ya, amin. Mumpung duduk sebelahan sama Abah, aku menanyakan soal rumah. Dan untungnya rumah Abah ternyata belum dijual. Syukurlah. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa panen padi di sawah dengan tenang. Biasanya padi bisa dipanen setelah ditanam selama 3 hingga 6 bulan. Panen dilakukan dengan memotong bagian ujung batang padi menggunakan aris. Padi merupakan tanaman pangan paling utama di Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia pada tahun 2022 lalu mencapai 30 juta ton loh. Jang, tuh parima itu pare itu di apa? Ya, orang gebuk. Keburu hujan. Jang, sok buru ka dieu. Waktu panen yang tepat sangat menentukan kualitas gabah dan beras. Jika salah perhitungan, beras bisa rusak, keras dan kering. Padi yang siap panen, bulirnya mulai menguning dan terasa keras jika ditekan. Selain itu, tangkainya pun mulai menunduk. Setelah dipanen, biji tanaman padi segera dirontokkan dengan cara memukul-mukul gabah di atas papan kayu seperti ini, teman. Setelah rontok, gabah harus dikeringkan di bawah sinar matahari. Pak, saur anjuk si bolang, cina ngabantosan ngagebugan, parena bener keneh. Nya teh, bolang. Hah? Iya bantosan si teteh ngagebug. Ya, sekarang mun. Ayo barak yuk. Ayo. Ayo, Bah. Asik ke masalah imah siapa teh mikeun teh sih patut siapa teh. Teu bisa sabah mah susah kemarin ada akalan ge. Kumaha hari Hansip. Kamari janji bisa arek mikeun imah si Abah ngoro imah si Teu Abah. bisa susah sabah mah teu bisa diomongan. Susah teu bisa dirayu sabah. Di, itu ayah Pak Hansip sareng si Mamang anu naik meser bumi nasi Abah. Ayo. Si bolang apa lu itu sip? Kemana sip? Nah kan, akhirnya malah kena batunya. Paman sih dari awal sudah berniat tidak baik. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Curug Citambur, Cianjur, Jawa Barat. Salam cinta anak Indonesia.